Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Salim Ali dari Prodi IATC semester 4. Saya di sini akan menjelaskan tentang kaidah ke-13 yang berjudul Metode Al-Quran dalam berargumentasi dan berdebat dengan orang-orang yang beragama palsu. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan isi dari kaidah ke-13. Isi dan makna kaidah membahas cara atau metode yang digunakan Al-Quran dalam berdebat berhujah dengan para penganut agama yang dianggap batil atau palsu. Allah memerintahkan agar perdebatan dilakukan dengan cara yang terbaik sebaik mungkin, yaitu dengan berargumentasi yang jelas, kuat, dan berorientasi pada penegakan kebenaran serta penghapusan kebatilan tanpa menimbulkan kekacauan atau kegaduhan. Pokok-pokok metode argumentasi Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran mencontohkan bagaimana para rasul berdialog dengan umatnya, menyeru mereka untuk hanya menyembah kepada Allah semata dengan menekankan keesaan Allah dalam rububiyah, ketuhanan dan nikmat yang diberikannya, serta keunikan Allah dalam menolak musibah dan memberi manfaat. Argumentasi ini diarahkan agar manusia mengakui dan berserah diri kepada Allah, kepada agama yang benar sebagai bentuk syukur atau nikmat yang diberi oleh Allah. Yang kedua, Al-Quran sering membantah kemusyrikan dengan menunjukkan bahwa Tuhan selain Allah adalah lemah, tidak mampu memberi manfaat atau menolak mudarat, bahkan untuk diri mereka sendiri, apalagi untuk para penyembahnya. Yang ketiga, kepada ahli kitab, Al-Quran mengemukakan sejarah ketidaktaatan mereka terhadap para rasul sebelumnya, sehingga tidak heran lagi jika mereka juga menolak Nabi Muhammad. Al-Quran membantah klaim-klaim palsu mereka dengan menunjukkan fakta dan bukti yang bertentangan dengan klaim tersebut, serta menentang mereka untuk mendatangkan kitab atau syariat yang lebih baik dari Al-Quran jika mereka benar. Selanjutnya, yang keempat, prinsip utama yang ditekankan adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Jadi tidak boleh dolim. Tidak pantas seorang makhluk yang lemah dan miskin diberi sebagian hak Tuhan yang maha sempurna Al-Quran juga menentang pihak yang membangkang untuk mendatangkan tandingan Al-Quran dan memerintahkan Nabi untuk melakukan mubahalah, saling berdoa agar yang berdusta mendapat laknat Allah. Jika perdebatan sudah mentok, maka penolakan keras kepala. Kaidah ini sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memahami bagaimana Al-Quran membangun argumentasi rasional dan etis dalam menghadapi perdebatan keyakinan, serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat dijadikan pedoman dalam berdiskusi secara ilmiah dan santun. Selanjutnya, macam-macam debat menurut Al-Quran. Menurut para ulama, debat dalam Al-Quran terbagi menjadi dua. Yang pertama, debat yang baik. Debat yang baik itu dilakukan para nabi untuk memberi petunjuk, seperti dialog Nabi Ibrahim dengan Namrud yang menggunakan logika dan fakta alam untuk membungkam lawan. Yang kedua, debat yang batil, bertujuan untuk melemahkan atau menghapus kebenaran. Biasanya dilakukan dengan alasan yang tidak benar dan seringkali didorong oleh hawa nafsu dan setan. Yang selanjutnya, etika dan tahapan debat dalam Al-Quran. Al-Quran menekankan etika dalam berdebat seperti mengedepankan hikmah, kebijaksanaan, dan pelajaran yang baik, menghindari perdebatan yang keras kepala tanpa didasari dengan ilmu,
bukan cuma dengan omong-omong doang. Selanjutnya, jika lawan tetap membangkang, Al-Quran memerintahkan untuk melakukan mubahalah, saling berdoa agar yang dusta mendapat laknat Allah. Jadi siapapun yang berbohong dalam berdebat tersebut akan mendapatkan balasan dari Allah langsung. Dan selanjutnya, tahapan debat menurut tafsir Asy-Sya'rawi meliputi yang pertama, menghadapi orang yang mengingkari adanya Allah. Yang kedua, menghadapi orang yang menyekutukan Allah. Yang ketiga, menghadapi orang yang mengaku mengikuti nabi lain, bukan Nabi Muhammad. Yang keempat, menghadapi perbedaan satu keimanan. Selanjutnya, kekuatan dan sifat argumentasi Al-Quran. Yang pertama, sederhana dan mudah dipahami. Argumentasi Al-Quran tidak rumit, mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat, dan didukung bukti nyata yang relevan sepanjang zaman termasuk era modern. Yang kedua, ilmiah dan representatif. Setiap argumen didasarkan pada fakta alam, sejarah, dan logika yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang ketiga, komprehensif. Tidak ada cara yang lebih baik dalam menegakkan kebenaran dan membatalkan kebatilan kecuali yang telah dicontohkan dalam Al-Quran secara sempurna. Adapun dampak negatif debat yang tidak baik, Al-Quran dan hadis memperingatkan bahaya debat yang batil, seperti menyebabkan penyimpangan dari kebenaran. Yang awalnya debat tentang kebaikan, tentang agama, terus akhirnya debat menyeleweng ke agama yang lain atau pembahasan yang lain. Yang kedua, mendatangkan murka Allah. Jika kita berdebat tanpa didasari dengan Al-Quran dan hadis dan tanpa ilmu, maka kita akan ngomong tanpa adanya fakta atau tanpa adanya referensi. Ngomong tanpa adanya itu tidak dapat dipercaya dan akan menyebabkan pemurkaan Allah. Yang ketiga, menghasilkan penyesalan di akhir. Yang terakhir yaitu kesimpulan, metode debat dalam Al-Quran sangat sistematis, rasional, dan etis. Ia menekankan argumentasi yang kuat, bukti nyata, dan etika yang tinggi sehingga dapat diterima semua kalangan dan tetap relevan sepanjang masa. Kaidah 13 ini mengajarkan bahwa seluruh metode yang efektif untuk menegakkan kebenaran dan membantah kebatilan telah diajarkan di dalam Al-Quran secara sempurna dan patut dijadikan pedoman dalam berdiskusi dan berdakwah. Cukup sekian penjelasan kaidah ke-13 dari saya. Apabila ada salah atau kurangnya, saya mohon maaf, karena manusia tidak luput dari salah dan lupa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.